Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kareba pemirsa. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat tentunya dan tetap semangat beraktivitas. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program Pautere, Panggung Obrolan Terkini. Pemirsa, kesejahteraan masyarakat menjadi hal wajib dan menjadi bagian dari visi misi pemerintahan. Lalu apakah visi misi mensejahterakan rakyat ini sudah berjalan baik di Kota Makassar? Akan kita bahas hari ini dalam tema kesejahteraan rakyat dan dinamika politik Kota Makassar tahun 2024. Dan untuk membahasnya pemirsa, saya sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D bidang kesejahteraan masyarakat. Ada Bapak Mesak Raymond Rantepada. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Tisna. Baik. Aktivitas hari ini bagaimana Pak? Ya, kemarin kita habis rapat paripurna terkait LKPJ dan agenda-agenda kedewanan yang terus berjalan. Dari setiap komisi semua punya agenda masing-masing. Oke, cukup padat ya Pak? Cukup padat. Ya. Dan sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di tengah-tengah kesibukan tentunya di DPRD. Ya. Baik Pak Dewan, ini berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Melihat Pak Dani, Kota Makassar saat ini yang kurang lebih 10 tahun dipimpin oleh Pak Dani Pomanto, begitu ya Pak Mesak sendiri melihatnya seperti apa? Ya, dalam kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, 2 periode ini, ya walaupun ada selang kurang lebih 2 tahun yang ketika Kota Kosong menang, ya, sehingga ada penunjukan penjabat wali kota. Namun dari secara keseluruhan 2 periode kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, itu ya menurut hemat kami ini sangat progresif. Progresif pembangunan di Kota Makassar, pelayanan publik di Kota Makassar itu luar biasa. Tertata dengan bagus, lalu kemudian pelayanan publiknya meningkat. Kesejahteraan kita meningkat juga, tingkat pengangguran terbuka kita juga semakin menurun. Itu indikator-indikator yang baik, dan di masa periode pertama Pak Wali Kota pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Ya, dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun memang kenyataan COVID kemarin itu membuat kita agak down. Dan itu semua segmen kehidupan kita itu terpengaruh. Setelah Pak Wali Kota dalam periode kedua ini sudah mulai naik lagi kembali untuk pertumbuhan ekonomi kita. Oke, jadi memang cukup bagus trennya ya Pak. Iya, trennya. Baik, Pak Mesak, ini kan baru-baru Komisi D juga telah melaksanakan Monef. Ini hasil Monef kemarin seperti apa Pak? Ya, dalam Monef triwulan kami di Komisi D, lalu kemudian dilanjutkan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Bapak Wali Kota untuk 2023. Kemarin serapan anggarannya cukup bagus, cukup tinggi, di atas rata-rata 80 lebih gitu dari hampir semua SKPD. Dan yang paling juga memberikan prestasi yang bagus, dari 3 tahun berturut-turut ini ya Pak, di pemerintahan Pak Wali Kota mendapatkan penilaian BPK, laporan keuangan itu WTP 3 kali berturut-turut. Saya kira ini prestasi yang bagus, yang terus kita berharap Pak Wali Kota mempertahankan kondisi ini, karena di periode pertama juga Pak Wali Kota itu 3 tahun juga berturut-turut gitu. Lalu ini membuat pengelolaan keuangan secara tertata, pengelolaan keuangan secara baik, lalu kemudian juga kita melihat sangat transparan. Untuk mitra kerja dari Komisi D sendiri, seperti apa kinerjanya sampai saat ini Pak? Mitra kerja kami rata-rata juga bagus di sisi pendidikan kita, kesehatan kita, ya. Bagaimana kita memberikan anggaran yang cukup bagus, cukup banyak terkait dengan JKN bagi masyarakat tidak mampu. Karena memang itu perintah undang-undang bahwa fakir miskin itu harus dilindungi oleh
pemerintah. Jadi pemerintah harus hadir di wilayah-wilayah ketidakmampuan masyarakat. Apalagi masyarakat miskin kita, masyarakat miskin kota yang juga ya hari ini tidak terlalu besar dari wilayah-wilayah lain, dari kabupaten kota yang lain itu kita masih rendah ya. Dan ini terus-menerus Pak Wali Kota memberikan perhatian juga terhadap stunting ya. Bagaimana juga terkait dengan kesehatan masyarakat. Tahun kemarin itu juga pembelian mobil listrik untuk menjangkau masuk ke kelurahan-kelurahan. Jadi ini cukup bagus dan masuk langsung ke rumah-rumah masyarakat. Gitu. Selain kesehatan juga yang menjadi indikator dari kesejahteraan rakyat, ada juga bidang pendidikan. Pak Mesak sendiri melihatnya seperti apa pendidikan di Makassar saat ini? Pendidikan kita di Kota Makassar ini setiap tahun anggaran pendidikan itu setiap tahun itu memang cukup signifikan naik. Sampai tahun 2003 kalau nggak salah itu sudah 1T. Gitu. Ya, itu luar biasa dengan menjangkau, memperbaiki sarana prasarana pendidikan kita di Kota Makassar. Terkait dengan fasilitas, terkait dengan peningkatan kapasitas guru, itu semua dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dan yang paling juga kami memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan di bawah arahan dari Bapak Wali Kota, itu bagaimana PPDB kita ini sudah 3 tahun berturut-turut ini aman-aman, tanpa riak-riak yang tidak seperti di daerah-daerah lain. Penerimaan peserta didik baru kita itu ya cukup kondusif, dan kita berharap di tahun 2024 itu juga terus berlanjut. Menggembirakan karena dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kementerian Pendidikan di pusat, menurut laporan dari Monef yang kami lakukan dengan Dinas Pendidikan, ternyata mereka menjadi pilot project terkait dengan penerimaan PPDB di Kota Makassar untuk skala nasional. Jadi memberikan masukan-masukan terkait dengan PPDB di semua daerah yang hadir pada waktu itu. Karena PPDB kita ini cukup bagus walaupun dengan sonasi, dengan kekurangan sekolah kita khususnya di tingkat menengah pertama, SMP, yang memang ada ketimpangan fasilitas sekolahnya. Dari kita ini 300 lebih sekolah SD, lalu cuman 53 apa 55 SMP. Ya, sehingga ini juga yang ke depan kita berharap ini semakin bisa menjadi perhatian terkait dengan sekolah SMP ini. Gitu. Tapi apakah ada begitu Pak solusi yang terlintas begitu dari Pak Mesak sendiri untuk SMP yang kurang mengcover begitu? Ya, dan ya saya kira dengan sistem kemarin kita, walaupun dengan sistem sonasi, teman-teman di Dinas Pendidikan atas 18 revolusi pendidikan yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota, di mana diantaranya itu ada semua anak harus sekolah. Ini yang betul-betul menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan juga kami dalam pengawasan kami DPRD, bagaimana betul-betul anak-anak kita itu semua harus sekolah, tidak boleh tidak sekolah. Jadi kita mencarikan ada jalur sonasi, mereka tidak dapat jalur sonasi, kita carikan jalur solusi. Karena anak-anak kita ini harus mendapatkan pendidikan yang layak, itu perintah undang-undang. Baik Pak Mesak, akan kita lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan zonasi ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini, pemirsa, dan masih dengan tema kesejahteraan sosial dan dinamika politik Kota Makassar tahun 2024. Nah, Pak Mesak, melanjut obrolan kita tadi yang membahas tentang zonasi atau PPDB
di Kota Makassar. Tadi Anda mengatakan bahwa ada jalur solusi. Seperti apa jalur yang solusi yang ditawarkan tersebut, Pak? Ya, jadi kondisi yang selama kami mengawasi terkait dengan PPDB, ini ada kondisi anak-anak kita yang kemudian tidak terjangkau dengan sistem sonasi. Juga ada sistem akademik atau prestasi, non akademik juga ada, lalu kemudian ada inklusi. Semua jalur-jalur ini yang bisa ditempuh oleh anak-anak kita yang tidak terjangkau sistem sonasi. Lalu kemudian kalau masih ada yang tidak terjangkau, kita melihat dari beberapa, karena ini sistemnya sonasi, ada sekolah-sekolah yang kemudian masih bisa menampung, masih kurang daya tampungnya, sehingga kita dorong anak-anak ke situ, agar supaya mereka bisa mendapatkan sekolah negeri. Karena kalau di sekolah swasta ya saya kira kita tahu bersama bahwa selain pembiayaannya juga dan juga kondisi orang tua yang kita harus perhatikan. Jadi memang ada beberapa jalur begitu yang ditawarkan ya Pak. Iya. Bagaimana kemudian untuk pembangunan sekolah? Apakah ini memungkinkan untuk menjawab solusi tersebut, Pak? Iya, saya kira ke depan memang pemerintah kota harus terus menggagas terkait dengan penambahan fasilitas sekolah, sarana dan prasarana, yang kemudian tahun kemarin juga sudah ada beberapa sekolah-sekolah tambahan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, karena Bapak Wali Kota kita ini cukup konsen terkait dengan pendidikan. Juga kesehatan, pendidikan itu hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi agar bisa keluar dari kemiskinan. Gitu. Selain kesehatan dan juga pendidikan, ini indikator kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat adalah juga di bidang sosial. Bagaimana Bapak melihat saat ini kondisi sosial di Kota Makassar? Ya, terkait dengan kondisi sosial di masyarakat khususnya di Kota Makassar, ini kita melihat memang dari sisi tingkat kemiskinan menurut BPS itu kemarin setelah COVID itu ada kenaikan sedikit. Ya, tingkat kemiskinan kota itu kurang lebih dari 4% menjadi 5,07 kalau tidak salah. Tetapi waktu masa-masa periode Bapak Wali Kota Makassar di periode pertama itu cukup rendah gitu. Namun karena COVID, saya kira semua kita merasakan bagaimana COVID melanda Indonesia bahkan dunia. Ini yang membuat kemudian pertumbuhan ekonomi kita rendah, kemudian tingkat pengangguran terbuka juga naik. Kemudian kemiskinan kota kita juga naik sedikit, tapi semua itu di 3 tahun terakhir ini ketika Pak Wali Kota masuk di periode yang kedua, ini bisa secara bertahap bisa diselesaikan dengan bagus. Bahkan di hari ini tingkat-tingkat pengangguran dan juga pengangguran terbuka dan juga kemiskinan itu boleh ditekan lebih rendah. Gitu. Oke, dari ketiga indikator yang sempat Bapak Mesak paparkan tadi, Anda melihat secara keseluruhan kondisi Kota Makassar dari segi kesejahteraan masyarakatnya saat ini seperti apa, Pak? Ya, kita sudah memenuhi persyaratan untuk kesejahteraan kita semakin naik. Pemerintah kota kita ini memperbaiki taraf hidup masyarakat itu dengan berbagai program, juga anggaran yang kemudian di anggaran 2023 kemarin itu anggaran yang betul-betul untuk belanja modal untuk kepentingan masyarakat itu lebih besar, hampir 60% lebih daripada belanja pegawai. Gitu. Jadi itu cukup baik ya Pak? Baik, ya. Tentunya ini tidak terlepas dari peran dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Dhani Pomanto. Begitu. Kita ketahui juga Pak Dhani Pomanto ini banyak sekali memberikan inovasi-inovasi yang ada di Kota Makassar, salah satunya adalah lorong wisata. Apakah ini menurut penilaian Pak Mesak nih, apakah ini mampu begitu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar? Ya, saya kira itu salah satu lorong wisata ini yang kemudian bagaimana di setiap lorong-lorong wisata ada ribuan lorong wisata di Kota Makassar yang kemudian diintervensi oleh dinas-dinas terkait.
gitu, dari ketahanan pangan, dari DP2 perikanan, dari sosial, gitu. Itu semua dari Kominfo bahkan juga masuk, karena juga kita memerlukan CCTV di lorong-lorong untuk bagaimana pengamanan dan ketertiban lorong wisata itu. Kemudian pemberdayaan masyarakat di lorong wisata itu cukup memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iya, mengingat di masyarakat di lorong-lorong juga produktif begitu ya Pak, dengan inovasi-inovasi yang ada di setiap lorong yang ada di Kota Makassar. Baik, Pak Mesak, saya ingin tahu juga terkait dengan reses yang baru saja dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini hasil reses kemarin apa aja nih Pak, aspirasi yang banyak muncul di Dapil Bapak? Ya, kalau setiap saya 2 periode di Kota Makassar. Dan ya alhamdulillah masuk ke 3 periode lagi dan akan dilantik di Oktober. Melihat sepanjang saya melakukan reses di masyarakat, itu betul-betul memang terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur yang mereka selalu keluhkan, jalan, drainase mereka, lalu kemudian terkait dengan bagaimana pelayanan publik. Ya. Tapi semakin ke sini dalam pemerintahan Pak Wali Kota itu memberikan inovasi-inovasi yang bisa menjangkau langsung, lalu kemudian dengan bagaimana menggunakan digitalisasi pelayanan publik itu sangat bagus sekali, sehingga masyarakat kita tidak harus lagi ke SKPD atau ke kantor-kantor keperluan mereka gitu. Jadi mereka bisa langsung melalui online, daring begitu ya Pak, dan langsung cepat ditanggapi langsung juga. bisa ditangkap. Nah, inovasi-inovasi inilah yang kemudian membuat bagaimana masyarakat ini lebih cepat dalam pembangunan. Oke. Dari hasil reses kemarin juga nih Pak, dari banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, apa kemudian yang menjadi prioritas yang nantinya akan dibawa ke rapat? Hari ini setelah infrastruktur kita sudah lebih tertangani dengan baik, memang yang paling utama tadi soal jangkauan pendidikan tingkat pertama SMP yang mungkin masih kurang, lalu kemudian terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat juga ya yang menurut kami masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Oke, untuk SKPD sendiri nih Pak, SKPD yang ada di Kota Makassar, apakah program kerja yang ada sudah terrealisasi dengan baik Pak? Iya. Secara general, secara keseluruhan kami melihat tingkat realisasi itu 90% lah ke atas. Jadi ini cukup bagus, cukup baik, karena setelah kami melihat dengan program dan kegiatan yang ada, itu betul-betul menjangkau pelayanan publik dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Oke, untuk evaluasi sendiri dari kinerja SKPD dan juga mitra-mitra yang ada seperti apa Pak? Evaluasi yang kami berikan, kami selalu menyarankan kepada setiap SKPD untuk senantiasa taat dengan koridor yang ada, taat dengan aturan yang ada, lalu kemudian efektivitas dan efisiensi implementasi dari program yang telah dicanangkan itu menjadi perhatian. Oke, kita harapkan semoga bisa terrealisasikan dengan baik. Baik, Pak Mesak, akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pawaterek, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pawaterek, panggung obrolan terkini pemirsa, dan masih dalam tema kesejahteraan masyarakat dan dinamika politik Kota Makassar tahun 2024. Nah Pak Dewan, berbicara tentang dinamika politik ini, tanggal 27 November akan ada pilkada atau Pilwalkot Makassar 2024. Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya, saya melihat Pilwalkot ini ya harus kita jalani secara bersama-sama, mengharapkan masyarakat itu berpartisipasi, dan kita memilih
calon pemimpin Kota Makassar yang harusnya bisa berpikir lebih baik, lebih maju dengan apa yang capaian-capaian yang ada hari ini. Oke, Pak Mesak ini kan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Ini persiapan dari PDI Perjuangan menuju Pilwalkot 2024 seperti apa nih Pak? Ya, ya kebetulan saya sekretaris partai di Kota Makassar dan kemarin kita sudah melaksanakan penjaringan bakal calon wali kota dan beberapa figur-figur sudah mendaftarkan diri menjadi calon yang menjadi usungan dari partai kami, PDI Perjuangan. Gitu. Kira-kira sudah ada nggak ciri-ciri figur yang akan diusung nantinya seperti apa kira-kira Pak? Sampai saat ini masih cair lah gitu ya, masih cair dan figur-figur itu ya sudah banyak yang sudah mendaftar menjadi bakal calon di partai kami itu ya ada Ibu Indira, ada Pak Seto, kemudian ada Pak Amri Arsyid, Pak Narsum, juga Pak Rahman Bando, ada juga dari Pak Rudi Petergoni dan juga Ibu Rispayanti Muin. Oke, dari Kecamatan Pak Mesak sendiri, siapa saja nih figur-figur yang menurut Bapak layak begitu untuk maju di Pilwalkot 2024, Pak? Ya dari yang ada sampai saat ini, menurut kami semua figur-figur yang siap lah. Tentu kalau mereka siap mendaftar pasti sudah siap lahir batin. Okay. Tapi sebenarnya untuk Kota Makassar sendiri pemimpin kedepannya yang dibutuhkan itu sosok yang seperti apa sih Pak? Ya harus visioner, harus inovatif, ya cerdas, ya Bapak Wali Kota kita kan cerdas ya. Jadi saya kira menurut saya figur-figur itu yang kemudian kita harus bisa lebih baik ke depan. Untuk capaian-capaian yang ada. Baik. Untuk partisipasi pemilih sendiri Anda melihatnya seperti apa, Pak? Partisipasi pemilih kita ya tahun ini cukup tinggi ya. Ya, cukup tinggi partisipasi pemilih kita. Dan kita berharap untuk Pilwalkot juga tanggal 27 November itu kita berharap itu bisa lebih naik lagi. Ya. Jadi kita harapkan bersama semoga euforia dari Pilwalkot dan juga Pilkada serentak 2024 ini akan lebih meriah lagi dan tentunya berjalan dengan lancar begitu Pak Mesak ya. Itu harapan kita. Baik Pak Mesak, ini sebelum kita closing ada sedikit permainan kata. Jadi setiap saya sebutkan satu kata, Pak Mesak bisa mendeskripsikannya dengan singkat apa yang terlintas di kepala Pak Mesak. Siap Pak? Iya, baik. Ya. Kata pertama, money politik. Merusak demokrasi. Luar biasa. Kedua, wali kota Pak. Pak Dhani Pomanto keren. Ini nggak peres ya Pak? Iya. Baik. Kata ketiga, milenial. Menjanjikan. Kata keempat, pengangguran Pak. Perlu ditekan seminimal mungkin. Kata kelima, macet. Perlu inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Untuk mengurangi kemacetan yang ada di Kota Makassar, betul. Kemudian anak jalanan. Ya musiman. Baik. Musimannya maksudnya ya kemarin musim badut-badutan turun ke jalan. Ya sekarang ini ya lebih viral manusia silver ya, Pak? Itu. Yang ketujuh, Pilgub Pak. Pilgub 27 November. 27 November, kita harapkan Pilgub nantinya akan berjalan dengan lancar juga ya Pak. Kalau kami 27 November PD Perjuangan ya, saya kira kita sudah sebagai kader Pak Wali Kota Pak Dhani Pomanto ya, itu juga kita sudah mendaftar di PD Perjuangan secara resmi. Dan saya kira
Pak Dhani Pomanto kita berharap ini bisa memberikan sentuhan-sentuhan ke wilayah yang lebih luas. Oke, baik. Karena harapan-harapan masyarakat hari ini di Kota Makassar dengan program dan visi Bapak Wali Kota itu bisa tersentuh juga sampai ke daerah-daerah. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, ada kata coto. Coto enak. Enak doang Pak. Oh, itu makanan tiap hari saya. Oke. Udah jadi makanan pokok ya Pak? Makanan pokok. Nggak darah tinggi ya Pak? Alhamdulillah, ya mudah-mudahan tidak lah. Oke, selanjutnya merah Pak. Partai saya. Oke, terakhir perempuan. Pilar negara. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Pesak atas waktunya berbincang bersama kami di Pautere hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Pautere episode kali ini dengan mengangkat tema kesejahteraan masyarakat dan dinamika politik Kota Makassar tahun 2024. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.